teman-teman, kembali lagi di tugas video animasi saya Serendang Hotauruk dengan NIM 1020222017 dengan dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu topik saja tentang analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Baik, manfaat telemedicine. Telemedicine membawa kemudahan akses kesehatan yang luar biasa. Pasien kini bisa berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mempercepat proses diagnosis dan penanganan. Selain itu juga telemedicine memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time menggunakan perangkat seperti smartwatch dan alat medis jarak jauh, sehingga deteksi dini masalah kesehatan bisa dilakukan lebih efektif. Layanan ini juga mengurangi kepadatan di rumah sakit, sehingga tenaga medis fokus melayani kasus kritis dan meminimalisir risiko penyebaran infeksi. Selanjutnya, tantangan telemedicine. Meskipun menjanjikan, telemedicine menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama itu infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil menjadi kendala utama. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang masih bervariasi dan belum sepenuhnya matang juga membatasi pengembangan telemedicine. Yang ketiga, isu keamanan data dan privasi pasien menjadi perhatian serius karena transfer data medis secara digital rentan terhadap pelanggaran keamanan. Selain itu, ada perbedaan tingkat literasi digital di kalangan pasien dan tenaga kesehatan, sehingga tidak semua dapat langsung menggunakan teknologi ini dengan maksimal. Budaya layanan tatap muka yang masih kuat juga menjadi hambatan dalam adopsi telemedicine. Selanjutnya, manfaat berbagai aspek telemedicine. Dari segi medis, telemedicine meningkatkan akses layanan spesialis dan pemantauan kronis tanpa harus ke fasilitas kesehatan secara langsung. Secara ekonomi, biaya perjalanan operasional dapat ditekan. Secara sosial, layanan ini mempercepat kolaborasi antar tenaga kesehatan dan meningkatkan kepuasan pasien. Untuk sistem kesehatan secara keseluruhan, telemedicine mampu mengurangi jumlah rujukan yang tidak perlu dan membantu pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya, tantangan infrastruktur, regulasi, dan teknologi. Nah, di sini keterbatasan kualitas dan jangkauan jaringan internet menjadi penghambat utama. Selain itu, regulasi seperti lisensi dan remunerasi tenaga medis dalam telemedicine masih belum seragam. Kendala teknis seperti sistem error dan kurangnya interoperabilitas dan antar platform juga sering terjadi. Nah, di sini saya cantumkan solusi dan strateginya. Untuk mengatasi tantangan telemedicine memerlukan penguatan infrastruktur digital di daerah terpencil, kebijakan yang jelas dan mendukung, pelatihan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan pasien, serta penerapan sistem keamanan data yang canggih. Telemedicine harus terintegrasi ke dalam sistem layanan kesehatan nasional sebagai pelengkap, bukan pengganti tatap muka, agar manfaatnya dapat dirasakan luas dan berkelanjutan. Baik, setelah saya memaparkan materi singkat saya tentang topik tersebut, di sini saya mencantumkan 3 kasus beserta pembahasannya. Yang dimana kasus yang pertama ini adalah Sari, warga di pulau terpencil, membutuhkan konsultasi dokter spesialis kulit. Jarak ke kota terdekat sangat jauh dan mahal, sehingga ia menggunakan aplikasi telemedicine yang disarankan puskesmas setempat. Nah, di sini saya mencantumkan pembahasannya, yaitu manfaat telemedicine pada Sari adalah akses layanan spesialis tanpa harus berpergian jauh, efisiensi waktu dan biaya, serta kemudahan konsultasi dari rumah. Nah, tantangan yang dihadapi Sari ini yaitu mungkin muncul adalah keterbatasan sinyal internet di pulau tersebut, kurangnya perangkat memadai, dan kemampuan digital pengguna yang terbatas. Nah, solusi utamanya yaitu memperkuat infrastruktur jaringan di daerah terpencil,
menyediakan pelatihan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta memastikan sistem keamanan data yang sesuai standar. Selanjutnya kasus yang kedua. Pak Joko adalah dokter di puskesmas yang baru mulai melayani konsultasi melalui platform telemedicine. Ia masih sulit menyesuaikan dengan teknologi dan khawatir kualitas layanan berkurang tanpa pemeriksaan fisik. Nah, pembahasannya yaitu Pak Joko menghadapi tantangan keterampilan digital dan adaptasi terhadap metode konsultasi jarak jauh. Telemedicine tetap bisa memberikan layanan berkualitas dengan dukungan protokol evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis serta integritas pemeriksaan fisik bila diperlukan. Strategi pendukung meliputi pelatihan intensif, penggunaan perangkat yang mudah digunakan, serta edukasi pasien untuk pemanfaatan telemedicine secara optimal. Baik, kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga yaitu rumah sakit di kota besar mencoba menerapkan telemedicine untuk konsultasi pasca operasi guna mengurangi kunjungan rawat jalan. Namun, banyak pasien merasa khawatir dengan keamanan data dan privasi informasi kesehatan mereka. Nah, pembahasannya di sini saya cantumkan yaitu tantangan utama dari kasus tersebut adalah menjaga keamanan dan privasi data medis yang disampaikan secara digital. Keamanan dan privasi penting untuk membangun kepercayaan pasien agar mereka nyaman menggunakan telemedicine dan melindungi data dari akses tidak sah. Rumah sakit harus menerapkan enkripsi data, kebijakan perlindungan informasi yang ketat, dan mungkin juga transparansi komunikasi mengenai bagaimana data pasien dikelola serta dilindungi. Baik, sekian dari penjelasan materi singkat saya. Saya ucapkan terima kasih.